Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Om Nanang di Padepokan Rumah Burung Galih atau RBG. Nanti kita ulas macam-macam masalah yang kita butuhkan. Nah, inilah logo RBG. Semoga apa yang nanti saya sharekan bisa bermanfaat untuk banyak orang. RBG itu singkatan dari Rumah Burung Galih. Rumah burung itu lebih kita mengindonesiakan. Sebenarnya kalau yang orang kenalnya kan bird farm atau ibaratnya peternakan burung. Cuma saya pengen Indonesia banget karena kita ada di Indonesia. Saya pengen jadi orang desa ya nggak apa-apa, yang penting orang ngerti. Rumah burung itu ya sebenarnya peternakan lah. Galih itu sebenarnya nama anak saya, nama anak bontot. Walaupun RBG itu ada berdiri tahun 2012, namanya kenapa Galih sedangkan anak saya sekarang umurnya baru 6 tahun. Itu masuk 7 tahun lah. Itu karena sebenarnya nama Galih itu memang nama favorit saya untuk menyiapkan untuk nama anak saya. Karena saya nggak punya anak cowok, jadi nama itu saya kasih ke anak cewek terakhir saya. Jadi saya udah nyiapkan nama dua sebenarnya, nama perempuan dan nama laki-laki. Tapi karena saya sayang untuk membuang nama laki-lakinya, jadi nama perempuan dan nama laki-laki saya gabungin jadi satu, Raina Galih. Jadi kalau orang nanya Anto Galih, ya itu Anto Galih itu Anto ayahnya Galih. Jadi biar orang-orang tahu, jangan bilang oh nama Galih berarti baru, ya enggak. Agak karena Galih baru umur 7 tahun. Saya pakai itu udah 12 berapa tahun, berarti jatuhnya 8 tahun berarti, karena memang nama itu udah saya siapkan, Raina Galih. Nah Galih itu Rumah Burung Galih itu ngambil dari nama anak saya sebenarnya. Jadi mudah-mudahan membawa berkah karena nama itu udah saya siapkan udah lama sekali. Ya alhamdulillah sebenarnya berjalan dengan baik. Awalnya RBG itu berawal dari murai. Breeding murai kagak berhasil, maksudnya bukan kagak berhasil. Jadi dia berhasil tapi hasilnya nggak maksimal. Lebih besar pasak daripada tiang karena biaya operasional yang besar, harus beli kroto, jangkrik, ulat hongkong, cacing juga. Ya itu terlalu tinggi lah kosnya. Jadi tiba-tiba saya breeding anis, rasanya cocok dan penghasilannya lebih baik, makanya saya breeding itu. Awal mula saya punya satu pasang doang. Saya jagoan banyak, saya jagoan anis kembang. Saya tadinya pelomba anis kembang. Cuma karena saya mau belajar itu nggak mungkin saya pasang-pasangkan semuanya. Jadi saya mencoba itu satu, belajar otodidak. Saya orang yang malu bertanya. Saya bukan orang yang apa-apa nanya. Nggak akan bisa nyangkat ilmunya karena sebenarnya ilmu breeding itu sebenarnya didapat dari pengalaman pribadi, bukan pengalamannya orang lain. Kalau pengalamannya orang lain nyontoh, sampai kapanpun Anda nggak akan pintar. Jadi waktu itu saya coba pasangkan satu, mati KDRT, beli lagi betina, jodohin lagi, mati lagi, jodohin lagi. Sampai bisa berhasil dia jodoh, saya masukkan kandang ternak. Waktu itu bayangan saya adalah begitu dia jodoh, dia langsung nelor, langsung produksi. Salah. Karena ada adaptasi prosesnya lagi. Karena memang saya waktu itu nggak tahu makannya dia apa biar bisa nelor. Caranya gimana biar bisa nelor, biar bisa produksi. Saya itu benar-benar awam. Andai saya mau nanya sama orang pun, rata-rata peternak zaman dulu itu pelit loh. Kagak mau kasih tahu apa makanannya. Dia cuma bilang cacing, ya udah cacing doang. Tapi jumlahnya berapa kita nggak dikasih tahu. Sementara saya begitu saya udah pinter. Bukan saya pinter lah kalau sombong seperti itu. Begitu saya udah mengetahui dan udah bisa menjalinnya dengan baik, saya sharekan ilmunya. Saya kasih kuncinya keberhasilan anis kembang harus makannya apa, berapa banyak makannya, itu saya sharekan.
biar orang-orang bisa juga. Nggak seperti saya dulu, jajal-jajal tiap hari saya catat. Perkembangan hari ini, saya kasih makan cacing sekian, jangkrik sekian, ulat tong sekian. Nihil, nggak nolor-nolor. Itu saya catat sampai bukunya tebal, segini. Sampai saya baru bisa berhasil itu sekitar 1 tahun. 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 5 bulan, 6 bulan itu saya baru bisa jual anaknya. Jadi selama ini saya cuma belajar, ngabisin duit untuk belajar, beli pakan, cuma merhatiin doang. Jadi kapan waktunya dia birahi, kapan aja yang buat dia birahi, apa aja yang dia bisa bikin dia bertelur, makanannya itu saya catat sendiri. Saya catat, saya aplikasikan, oh dikasih cacing sekian. Jadi kunci keberhasilan suksesan di breeding anis kembang itu adalah cuma satu, cacing. Biar tahu takarannya ya Om ya. Sampai ngomong nggak apa-apa. Ya. Jadi buat kawan-kawan peternak, saya biasa ngasih pakan cacing di cepuk ayam seperti ini. Ini berapa jumlahnya Om? Bisa total 1 kilo 1 minggu untuk 1 pasang, kira-kira seperti ini. Nah ini cacing full 3/4 cacing, 1/4-nya tanah. Ini 3/4 dari cepuk ini, 1/4-nya tanah. Ini kunci keberhasilan saya dalam membreeding akar. 3/4 cacing, 1/4 tanah. Full 3/4 cacing, 1/4-nya tanah. Nasi pagi, sore insya Allah masih ada. Baru ngisi lagi pagi. Tapi ini untuk burung yang masih belum ada produksinya, maksudnya belum bawa anak. Dalam perjodohan atau dalam angrem, saya nggak pernah ngurang-ngurangin jatahnya. Jadikan indukanmu mitra kerjamu, bukan hewan peliharaan yang bisa diperas untuk diambil anaknya doang. Karena dia butuh makan yang cukup juga sama seperti kita. Kalau kita makan sehari 3 piring, mereka juga butuh segini. Lebih silakan, kurang jangan. Entah dia dalam keadaan produksi atau enggak. Jadi sayangi indukanmu, jadikan dia mitra bisnismu, bukan hewan peliharaan. Ya, terus saya kasih aja cukup di sini. Digeletaki aja di situ. Nanti habis dia ngorek-ngorek sendiri. Tapi kalau untuk bawa anak, biasanya dia butuh 1,5 sampai 2 kali setelan yang seperti tadi saya bilang. Untuk saat ini dia belum bertelur, tetap saya kasih segitu. Bahkan untuk burung yang lagi mabung pun saya nggak pernah ngurangi jatah dia makan. Semakin dia banyak makan, semakin cepat dia mabungnya selesai, maka cepat juga dia produksi kembali. Kira-kira seperti itu. Itu berhasil breeding anis kembang itu obatnya apa? Karena sementara ini orang-orang kan sulit untuk produksi. Almanto nggak aman-aman aja sampai sekarang. Obatnya cuma 1, cacing, kagak ada. Dia cuma nanya, Om obatnya beli di mana? Nggak ada yang jual. Obatnya selain sabar itu cuma 1, cacing. Jadi cacing kalau mau berhasil 1 pasang AK di sini, settingannya adalah 1 pasang AK 1 minggu, cacing 1 kilo. Itu harus habis. Gimana ngitung 1 kilonya Om? Gampang. Cepuk ayam. Monggo dilihat Om. Sini. Itu ada cepuk ayam yang hijau. Nah, itu 3/4-nya saya kasih cacing. 1/4-nya saya kasih tanah. Itu kalau ditimbang sama dengan 1,1 on. Dikali seminggu coba dihitung. Lebih kurang 1 kilo. Seperti itulah kira-kira. 1,1 on atau 1,2 on dikali 7 hari. Itu beratnya sekitar segitu. Itu hitung-hitungannya 1 minggu, 1 kilo 1 minggu. Untuk 1 pasang. Itu kalau nggak bawa anak ya.
Kalau bawa anak bisa dua kali lipat, atau 1,5 atau 2 kali lipatnya. Karena dia harus makan buat dirinya sendiri, buat induk betina dan jantan, buat anaknya juga. Jadi nggak produksi kasih kayak gitu, Om. Jadi jangan sampai kita ngirit, tapi kita nggak punya produksinya. Di operasional tetap jalan, walaupun kita ngasih setengah. Misalnya harusnya 1 kilo 1 minggu 1 pasang. Terus kita bikin ngirit setengah kilo 1 pasang 1 minggu. Burung nggak produksi, tapi cacing tetap beli. Rugi. Cuma beda setengah kilo, beda 30.000, tapi kita bisa ngasilin anak. Kalau pelit cacing untuk anis kembang, untuk breeding anis kembang, mendingan nggak usah breeding anis kembang. Karena kuncinya adalah kita nggak pelit cacing, cuma itu aja. Ya ini kan ala saya, cara saya. Mungkin di peternak lain beda, tapi kalau cara saya seperti ini. Ya monggo mau diikut silakan, nggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan saya cuma membagikan aja, barangkali memang merasa kesulitan untuk produksi lah, inilah. Kenapa anaknya sehat? Yang cacingnya banyak. Itu udah lengkap, ada kalsiumnya, ada kalsium, ada protein, ada lemaknya baik juga. Jadi itu udah lengkap semua. Anak kan sehat, udah pasti. Nggak mungkin nggak. Karena kita kasih jangkrik terlalu panas. Kasih ulet Hongkong terlalu panas. Cacing itu yang paling cocok sama anis kembang untuk burung dingin seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kita bicara produksi di Padepokan RBG, saya nggak bisa kasih berapa kira-kira totalan pastinya. Karena namanya makhluk hidup pasti akan ada yang mati, ada telur zong, ada indukan ngambek, indukan lagi mabung, dorong bulu, otomatis produksinya akan terhambat. Jadi kita ambil kalkulasi rendahnya aja, dalam 1 bulan itu bisa minimal 10 atau 13 ekor aja. Itu udah cukup untuk membiayai hidup saya dan keluarga. Selain untuk bayar hutang kompensasi, itu udah cukup kok untuk biaya hidup keluarga. Asal kita bisa hidup sederhana ya. Kecuali kita memang tipe yang pemboros, mungkin itu habis lah, nggak. Jadi dari sekian banyak kandang ini kita nggak bisa, misalnya kita ngitung ala matematika, 1 indukan ngasilin 3 anak, ada 10 indukan berarti 30 ekor ya, enggak. Itu matematis banget, ibaratnya matematik terlalu, itu hitungan matematika banget. Jadi kita ngitungnya indukan ini mabung, indukan ini ngambek, indukan ini lagi dorong bulu, indukan ini lagi ibaratnya lagi nggak kepengen kawin. Masa kita paksa untuk produksikan, nggak mungkin. Jadi dari 10 indukan dapat 3 yang lancar aja atau 4, itu udah cukup, sangat cukup. Jadi produksi ini saya bikin sedikit aja lah ya. Sebulan sekitar 10 sampai 13 ekor udah baik. Udah cukup baik. Kita nggak usah hitung harga betinanya, tapi kita hitung harga jantan. Dari 13 ekor itu taruhlah jantan ada 6 atau 7 ekor, itu udah cukup. Karena yang bisa kita jual dengan harga normal itu adalah harga jantan. Sedangkan harga betina itu biasanya kalau betina itu saya simpen. Tapi kalau ada yang mau, biasanya saya kasih. Tapi bedanya nggak banyak juga harganya. Asal mau, karena betina itu betina bagus ya menurut saya. Jadi kalau memang mau dirawat untuk indukan lebih asik. Itu dari indukan sendiri anaknya lebih bagus. Kendala di breeding anis kembang adalah sebenarnya sama aja untuk breeding burung kicau lainnya. Kisarannya adalah KDRT, buang anak, telur zong, ya sekitar seperti itu aja. Tapi itu bisa minimalisir sebenarnya kalau kita punya pengetahuan. Sementara orang-orang ini malas belajar. Kadang saya tulis ulasan di Facebook saya pun orang nggak mau baca. Padahal itu sebenarnya ilmu
Meskipun secara tidak gamblang, tapi saya udah ngasih clue-clue di situ yang untuk dipelajari sama orang-orang. Orang-orang itu nggak mau belajar. Kendala terberat adalah sulit dalam masa penjodohan. Karena kalau orang ada bilang gampang menjodohkan, 1 hari langsung jodoh. Kebenaran dapat itu sampean dapat betina dan jantan yang sudah masuk masa birahi. Tapi kalau dia nggak masuk masa birahi, yang ada adalah mati KDRT. Kalau masalah produksi cepat atau enggaknya, ya tergantung dari perawatan Anda. Sebenarnya kunci udah saya kasih tahu. Kunci keberhasilan adalah cacing. Tiba-tiba Anda ngirit cacingnya, jangan harap cepat berhasil. Kendalanya seperti itu. Jangan takut breeding anis kembang jatuh harga, karena anis kembang itu basicnya, awalnya zaman dulu harganya udah puluhan juta kok. Sekarang ini termasuknya ini kita ada di harga terendah. Harga gacoran 2,5 juta sampai 5 juta itu harga terendah. Zaman dulu puluhan juta harganya. Jadi kalau dibilang sekarang meningkat, oke lah memang meningkat, menurun dari yang dulu. Tapi kalau kita melihat dari sisi turun sekitar tahun 2000-an ke atas, itu kan udah sempat turun anjlok sampai harga trotolan itu cuma Rp150.000. Sekarang harga trotolan itu untuk pasaran pasar burung itu, harga pasaran di pasar burung yang gamblingan, yang nggak tahu terahnya seperti apa, itu harganya udah berkisar 450 sampai 750. Jadi yang katanya menurut mereka, menurut bakulannya jaminan 750, yang ombyokan 450. Ya sekitar segitu. Itu termasuknya udah bagus. Itu untuk harga pasaran di kulakan, di bakulan. Tapi untuk peternak rate-nya udah naik. 1.000, 1.500, 2.000 sampai 3.000. Bahkan ada peternak senior saya yang kebenaran jadi guru saya, dia bisa matok harga 3.000, 5.000, 7.000. Tinggal pilih mana aja. Sampean punya duit berapa untuk beli anakannya. Trotol loh, bukan gacoran. 3.000, 5.000, 7.000. Tergantung budgetmu, kantongmu dalamnya sedalam apa. Jadi harga sekarang sebenarnya udah baik. Untuk pemasarannya pun sebenarnya, karena basicnya ini ada untuk burung untuk dilombakan, walaupun sebenarnya untuk di teras rumah aja udah nikmat banget untuk didengerin. Tapi namanya burung kicau pasti orang akan berpandangan di segi lomba. Karena burung ini adalah merdu suaranya untuk dilombakan, maka jalan terbaik untuk jadi penangkar dan agar bisa laku di pasaran, kita kan ngomongin pemasaran, ya Anda harus ikut lomba dulu. Anda biar dikenal dulu. Begitu Anda dikenal, burung gacor Anda jadi indukan, insya Allah orang akan cari. Meskipun sebenarnya menurut saya, karena pengalaman saya, genetik terbesar adalah dapat dari betina. 60 sampai 65% genetika terbesar yang menurun ke anaknya adalah dari indukan betina, bukan jantan. Jantan cuma ngisi separuhnya, kurang dari separuh genetik. Jadi kalau orang, ini menurutku ya, tapi menurut peternak yang lain saya nggak tahu. Yang dilombakan memang jantan, yang punya nama jantan, yang buat jual anaknya pun nama jantannya. Tapi sebenarnya genetik terbesar adalah dapat dari betina, 60 sampai 60%. Kenapa sampai sekarang saya mengedukasi orang, setiap saya punya trotolan saya sebutkan nama betinanya, agar orang-orang tahu genetik terbesar adalah dapat dari betina, bukan dari jantan. Ini pengalaman saya selama breeding sekian tahun, dan saya udah tahu nikmatin hasilnya. Dan saya mengamati juga, ini begini, ini begini. Jadi varian jantan 1, betina 3, kalau memang dominan jantannya yang mendominasi genetik, anaknya pasti mirip-mirip bapaknya semua. Tapi 1 jantan 3 betina, ini anaknya varian. Yang satunya klek, yang satunya roll speed, yang satunya volume keras.
Jadi genetik sebenarnya dapat dari betina ini, bukan dari ini. Ini cuma melengkapi. Cuma ini kan atas pengamatan saya aja. Kalau lainnya bilang nggak seperti itu ya monggo, itu kan hakmu. Dan saya pun juga punya hak untuk membicarakan ini. Jadi jantan bagus dikawin betina jelek, jangan harap anakannya akan bagus. Jantan standar betina bagus, insya Allah anaknya bagus. Jantan bagus betina bagus, insya Allah lebih bagus lagi dari bapaknya. Makanya untuk breeding anis kembang itu utamakan, sebenarnya bukan anis kembang aja, semua unggas besar, unggas kecil, rata-rata seperti itu. Pergunakan betina terbaikmu untuk jadi indukanmu. Kalau memang Anda makai betina salah-salah, ya siap-siap aja digila sama peternak yang lebih mengerti tentang genetika. Karena memang sebenarnya hal yang seperti itu sebenarnya sudah bukan rahasia umum, tapi dirahasiakan oleh para peternak agar dia bisa menjual anak-anaknya. Saran saya, perhatikan nama induknya, bukan nama jantannya. Induknya ini hasilnya anaknya seperti ini, induk betinanya ini hasil anaknya seperti ini. Walaupun induk jantannya bapaknya itu satu, monggo dibuktikan. Kalau harapan saya, anis kembang itu akan merajai pasaran burung kicau di Indonesia. Karena ini sebenarnya adalah endemik Indonesia. Walaupun di Thailand ada, sebagian di Malaysia ada, hutan Malaysia. Tapi endemik terbesar anis kembang adalah di Indonesia. Sulawesi, Sumatera, Jawa, ya. Itu ada jenis-jenisnya. Ada enggano, ada leher putih, ada Jawa itu endemik Malang Selatan. Terus di Jawa Baratnya ada Sukabumi, ada Tasik. Jadi sebenarnya endemik di Indonesia merajai anis kembang. Makanya saya bilang mudah-mudahan anis kembang bisa dicintai lagi sama kicau mania yang ada di Indonesia. Karena ini sebenarnya memang burung asli Indonesia. Dan yang breeding juga semakin banyak. Jangan takut tersaingi. Pembeli itu cerdas. Pembeli saat ini cerdas. Dimana burung berkualitas, hasil anakan berkualitas, insya Allah pembeli yang akan mencarimu, bukan kamu yang mencari pembeli. Saya sendiri sampai saat ini nggak pernah cari pembeli. Jadi saya cukup aktif di media sosial Facebook, dan di sana banyak saya share tentang trotolan hasil produksi saya. Nggak lama pasti akan ada yang tanya, berapa om harganya, gimana cara belinya, apa aja jaminannya. Jaminan garansi penting di breeding anis kembang karena ini burung yang monomorfik ya. Monomorfik itu artinya jantan dan betina itu hampir nggak ada beda, 11-12. Tipis, bedanya tipis. Bahkan untuk orang awam pun melihat jantan betina nggak akan bisa. Saya berani jamin nggak akan bisa, mana jantan mana betina. Jangankan orang awam, kadang peternak pun saking canggihnya kita menyilangkan indukan bagus dan betina bagus berbodi jantan. Betina bagus berbodi jantan, anakannya dominan bodinya seperti jantan. Kadang kita harus matanya harus tajam melihat mana yang jantan, mana yang betina. Dan membaca katuragan itu sebenarnya penting untuk peternak anis kembang. Karena itulah kalau menurut saya, di saat Anda sudah bisa menentukan mana jantan, mana betina, itu adalah ilmu kanuragan tertinggi di breeding anis kembang. Mana jantan, mana betina, Anda sudah bisa menentukan itu. Walaupun akurasinya nggak 100%, minimal Anda sudah berani menunjuk ini jantan, ini betina, Anda sudah pintar. Karena memang 11-12 bedanya tipis, sangat tipis. Bahkan untuk orang awam pun untuk melihat mana jantan, mana betina, saya yakin nggak akan bisa menebak.
Jadi Katurangan itu memang terlihat sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Bisa dari mata, bisa dari paras wajah, bisa dari paru, bisa dari bentuk kaki, bentuk badan, bentuk dubur, warna bulu, bentuk kepala. Jadi sebenarnya semua banyak seginya yang harus kita lihat. Jadi kalau saya terangkan yang mana kayak yang jantan, sulit untuk menjelaskan, karena yang saya pantau itu bukan cuma satu bagian atau manuknya tok, tapi saya harus lihat kakinya, harus saya lihat bulunya, harus saya lihat bentuk kepalanya, paruhnya, warna paruhnya, ya kan, bentuk duburnya, bentuk pajang badannya. Itu bahkan marking di dada aja itu bisa menunjukkan dia jantan atau betina kalau kita mau mengamati. Makanya agak sulit saya menjelaskan mana jantan mana betina, sulit. Karena itu berdasarkan feeling. Kalau saya bilang seperti ini, Anda bilang enggak, ya wajar. Itu kan feeling kita beda-beda. Kira-kira seperti itu. Moga-moga Anis Kembang tetap berjaya sampai kapanpun. Karena saya yakin burung ini adalah burung kicau terbaik yang ada. Mungkin buat pecinta jenis burung kicau lain bilang burung mereka, jenis yang mereka rawat itu lebih baik, tapi menurut saya ini adalah yang terbaik. Kalau sudah bocor 24 jam, hampir 24 jam dia bunyi. Tidur paling cuma 2 jam, 1 jam setengah, sisanya untuk berkicau. Terus gayanya pun menarik untuk dilihat. Ya, untuk kali ini mungkin ulasan yang saya sharekan di channel YouTube ini cukup sampai di sini, dan berharap apa yang saya sharekan saat ini bisa berguna untuk semua penikmat video YouTube ini, karena saya cuma bisa membagikan ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, karena itu yang memang penting. Subscribe, jangan lupa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.